Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bahasa Pemrograman. Kali ini kita masih membahas tentang perintah-perintah dasar Linux atau perintah-perintah dasar Termux. Pada video sebelum-sebelumnya kita juga udah banyak mempelajari perintah-perintah dasar Termux yang lain ya. Seperti touch untuk membuat file baru, lalu ada ls, lalu ada cd, lalu ada tree, dan banyak macam-macam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perintah untuk membuat sebuah direktori di dalam sistem Linux atau Termux, yaitu perintahnya adalah mkdir. Mkdir ini adalah singkatan dari mkdir. Mkdir di directory ya, sorry. Merek make directory. Ya, jadi seperti itu. Kalau diartikan ya membuat direktori baru. Nah, perintah mkdir ini di dalam sistem yang beroperasi Unix atau Linux atau Termux, bahkan pada sistem operasi yang mendukung perintah baris seperti Windows ya, Windows juga ada command prompt-nya kan. Nah, ini perintah ini bisa dipakai, dan fungsi utama dari perintah ini adalah untuk membuat atau membangun direktori atau folder baru di dalam file system. Dan sintaksisnya dalam menggunakan perintah mkdir ini adalah mkdir, lalu opsi, lalu nama file yang ingin kita buat, nama folder yang ingin kita buat. Jadi seperti itu ya. Opsi ini sifatnya opsional, tambahan. Kalau ada kebutuhan yang dirasa harus ditambahkan opsi dalam pembuatan direktori baru, nanti bisa ditambahkan opsinya. Nama dari direktori yang ingin kita buat ini bisa berupa satu direktori atau lebih dari 2 direktori juga bisa. Dan untuk membuat sebuah direktori baru, rumusnya ya seperti tadi, atau sintaksnya seperti tadi. Sekarang kita coba untuk membuat sebuah direktori baru di direktori yang kita tempati saat ini. Sebelumnya kita cek dulu. Di sini ada 4 direktori atau folder dan 2 file ya. Jadi coba kita buat direktori baru menggunakan perintah mkdir ini dengan nama direktorinya adalah folder 1 misalnya. Kita tekan enter. Maka di sini otomatis dia akan membuat sebuah direktori yang bernama folder 1. Nah, kalau untuk dua direktori ya kita tambahkan aja, misalnya ini kan sudah dibuat ya folder satunya, kita tambahkan folder 2, lalu pengen buat lagi nih lebih dari 1 folder atau direktori, kita buatkan aja tambahnya dengan cara menambahkan nama direktori yang ingin kita buat. Jadi ini harus ada spasi ya.
folder 2 dan folder 3. Kita tekan enter. Maka di sini otomatis dia akan membuatkan sebuah direktori dengan folder 2 dan folder 3. Jadi seperti itu seterusnya. Bisa dibuat 2 direktori, 3 direktori, 4 direktori, itu terserah kita. Dan cara penggunaannya juga bisa menggunakan jalur absolut. Contoh, kita ingin membuat direktori yang berada di atas direktori yang kita tempati saat ini. Misalnya kita ingin membuat direktori baru di dalam direktori file ini ya. Nah, jadi kalau untuk kondisi yang berada satu tingkat di atas direktori kita saat ini, itu harus menggunakan jalur absolut. Jadi kita buat make dir, lalu jalur absolutnya paste. Terus kita misalnya ingin membuat di dalam directory files yang ada di atas, yang ada satu tingkat di atas directory kita saat ini. Ketika jalurnya sudah dibuat, baru dibuatkan tambahkan garis miring ini ya. Ini fungsinya untuk menambahkan direktori baru yang berada di dalam direktori files. Misalnya kita akan buatkan namanya new folder misalnya. New folder. Misalnya new folder 4 lah. Kita tekan enter. Maka dia otomatis akan membuat sebuah direktori baru yang berada di dalam direktori files yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi kalau untuk pastinya kita coba cek, kita pindah direktori satu tingkat di atas kita dengan mengetikkan perintah cd ini ya. Bagi yang belum tahu perintah cd-nya, nanti opsi-opsi perintah cd-nya bisa dilihat video-video sebelumnya. Nah, ini kita tekan ls untuk ngecek. Nah, di sini udah terbuat nih new folder 4. Jadi seperti itu. Kalau untuk menambahkan lebih dari satu direktori di dalam direktori di satu tingkat di atas kita, itu kayaknya kalau untuk di sistem Termux ini nggak bisa. Jadi kalau untuk membuat dua buah direktori sekaligus yang berada satu tingkat di atas direktori yang kita tempati saat ini, itu nggak bisa. Jadi syarat untuk membuat dua direktori sekaligus di dalam satu direktori, syaratnya adalah kita harus berpindah dulu ke direktori yang kita inginkan, baru kita buat. Contoh, di sini kita kembali dulu ke home. Lalu contoh ya, di sini kan udah ada direktori new folder 4 ya. Kita buat new folder 5 misalnya. Kalau di sintaks sebelumnya kan, kalau ingin membuat dua buah direktori kan harus seperti ini nih. Ini yang saya tanda ini ya. Nah, itu kan seperti itu. Make dir folder 2 spasi folder 3. Kalau kita gunakan sintaks seperti ini dengan
uh, jalur absolut karena kita ingin membuat sebuah dua buah direktori yang berada satu tingkat di atas direktori kita saat ini. Kalau kita ketikkan seperti ini kan new folder 5 ini otomatis dia akan membuat sebuah direktori new folder 5 di dalam direktori file. Nah, kalau untuk membuat dua direktori sekaligus di atas direktori satu tingkat di atas kita itu nggak akan bisa. Bisa cuman folder yang kedua ini tetap dia akan kembali ke folder yang atau direktori yang kita tempati saat ini. New folder ya. Folder atau 7 lah. 7, new folder 7. Kita tekan enter. Dia akan terbuat. Yang satu new folder 5 ini yang new folder 5 ini dia akan terbuat di dalam directory files. Tapi directory new folder 7 ini dia akan terbuat di directory yang kita tempati saat ini. Kita cek di new folder 7 nih ya. Jadi itu foldernya akan terpisah, nggak di satu tempat. Jadi cara untuk membuat dua folder sekaligus yang berada satu tingkat di atas direktori kita saat ini itu nggak bisa dengan dengan satu kali perintah, itu nggak bisa. Syaratnya untuk membuat dua buah direktori atau lebih itu kita harus berada di dalam direktori yang kita tempati. Itu baru bisa dibuatkan 2 atau 3 direktori yang ingin kita buat. Jadi seperti itu. Oke, udah paham ya? Nah, terus ada sintak yang sebelumnya kan ada opsi kan. Nah, opsi ini macam-macam. Kalau untuk di MacDir ada opsi P itu parent. Jadi dibuatkan induk dari direktorinya, terus di dalam induk direktori itu punya direktori yang baru, lalu direktori yang baru itu punya direktori di dalamnya, punya direktori yang baru juga. Seperti ini kita akan membuatkan direktori dengan opsi parent tadi ya, parent. Misalnya kita akan buat git 1 strip git 2 lalu garis miring strip git 3. Nah, ini namanya parent ini. Jadi induk dari direktori git 3 adalah git 2. Lalu induk dari direktori git 2 adalah git 1. Kita tekan enter. Lalu kita cek ya. Nah, di sini kan ada git 1 nih. Nah, kita cek aja pakai tree git 1. Jadi seperti ini. Ini namanya git 1 ini namanya parent dari direktori yang di bawahnya. Jadi git 3 ini induknya adalah git 2. Lalu git 2 ini induknya adalah git 1. Jadi seperti itu ya. Nah, itu namanya opsi parent. Parent itu kan orang tua ya.
atau induk lah, seperti itu bisa dibilang. Nah, ini opsi yang pakai opsi strip P ini, strip P atau parent ya. Terus ada juga opsi V ya. Kalau di eh, perintah-perintah yang sudah kita pelajari kan, V ini kan juga udah pernah kita bahas ya. V ini singkatan dari verbose. Seperti ini ya, verbose. Sorry, salah ketik. Verbose. Verbose itu gunanya untuk menampilkan rincian direktori yang sudah kita buat. Rinciannya, sistem akan merinci gitu, sebuah direktori akan dibuat di dalam direktori ini misalnya. Itu langsung sistem akan ngasih tahu ke kita. Contohnya aja ya, seperti ini ya. Kita buat sebuah direktori baru lagi di direktori home, yaitu direktori apa ya, Word misalnya, Word 1. Kita tekan enter. Nah, strip V ini, opsi verbose ini, itu akan ngasih tahu ke kita bahwa sebuah direktori baru telah dibuat nih ya, created directory, telah dibuat sebuah directory dengan nama Word 1. Jadi kegunaan verbose itu seperti itu. Nah, terus kalau kita gabungkan gimana ya? Misalnya kita gabungkan opsi V ini atau verbose ini dengan P misalnya ya, parent tadi ya. Itu juga bisa. Nah, contoh, kalau syarat dari parent tadi kan kita harus membuat jalur direktori barunya ya, dengan jalur absolute, misalnya Word 1 misalnya. Kita ganti dulu ini, jangan Word 1, nanti dia akan membuat lagi Word 2. Terus kita buat di dalam Word 2 ini ada nama direktori Word 3, lalu ada Word 4. Kita tekan enter. Nah, di sini akan ditulis nih, akan ditulis semua rinciannya. Jadi telah dibuat sebuah direktori bernama Word 2, lalu dibuat lagi direktori Word 3 yang berada di dalam direktori Word 2. Lalu sistem akan mengasih tahu lagi ke kita bahwa telah dibuat lagi sebuah direktori yang bernama Word 4 yang berada di dalam Word 3, dan Word 3 tersebut berada di dalam Word 2. Jadi seperti itu ya. Jadi opsi-opsi ini bisa nanti digabung-gabungkan. Cuman tinggal kita aja gimana cara penggunaannya atau kebutuhan kita seperti apa. Jadi itu bisa digabung-gabungkan, dan ada juga opsi-opsi itu yang nggak bisa digabungkan. Nanti di video sebelumnya nanti kita akan kasih tahu juga ya. Seiring berjalannya waktu itu nanti kita akan mempelajari logika dari sebuah sistem itu. Kira-kira A ditambah B bisa dijalankan nggak menurut logika sistem. Kalau dia nggak bisa, otomatis nanti sistem akan ngasih tahu kita, ini logikanya nggak masuk kalau opsi A dengan opsi B ditambahkan atau dijalankan di dalam satu perintah, itu logikanya nggak masuk.
Jadi tolong nanti buat eh, opsi-opsi yang menurut logika itu masuk untuk dijalankan di dalam sistem. Jadi seperti itu. Nanti sistem akan ngasih tahu terus gitu. Tapi kalau dia berhasil ya tetap tetap ya seperti ini. Mereka nggak akan komplain, sistem itu nggak akan ngasih tahu kesalahan. Jadi seperti itu. Terus ada juga opsi mode. Tapi sebelum kita lanjut, kita cek dulu ya, benar nggak nih apa direktori ini udah terbuat. Kita tekan ls, lalu kita masuk ke, atau kita tekan tree aja ya untuk ngasih tahu daripada kita susah-susah masuk ke dalam sistem. Tree word 2. Nah, di sini kan udah bisa ngebaca kita nih susunan hierarkinya. Word 4 ada di dalam direktori Word 3, Word 3 berada di dalam direktori Word 2. Jadi seperti ini ya sistem susunan hierarki. Nah, ini yang dinamakan susunan hierarki atau pohon hierarki di dalam sistem ya, seperti ini dia. Jadi sudah terbuat. Sekarang kita pelajari opsi yang lain. Contoh, kita akan membuat sebuah direktori dengan opsi yang namanya opsi mode. Misalnya mode 755. Nah, 755 ini merupakan opsi untuk membuat sebuah direktori dengan izin akses yang mana akses itu dimiliki oleh si pembuat direktori tersebut. Sedangkan orang lain atau grup lain, istilahnya di dalam Linux itu grup. Kalau ada seseorang yang masuk sistem kita, itu kan berarti kan user lain namanya. Nah, user lain itu cuma memiliki akses untuk membaca direktorinya dan mengeksekusi. Jadi direktori dengan mode 755 ini yaitu direktori yang mempunyai akses yang dimiliki oleh si pembuat direktori, sedangkan orang lain hanya bisa membaca dan mengeksekusi, tapi nggak bisa merubah dari direktori tersebut. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk di Linux, untuk di Termux kita kan harus nambahin user dulu kan. Nah, untuk menambahkan user itu nanti di di video berikutnya kita akan pelajari seperti apa sih nambah user. Kalau di dalam Windows ya, kalau di dalam Windows misalnya, sebentar saya contohkan ya, user pengguna lain lah istilahnya. Jadi ya pengguna lain lah, misalnya contohnya kita membuat sebuah direktori, lalu direktori itu kita simpan di dalam memori handphone kita misalnya. Terus direktori atau file tadi kita share ke GitHub lah misalnya, atau ke WA misalnya gitu ya. Terus orang itu bisanya hanya bisa membaca
isi dan folder yang kita kirim tadi, tapi nggak bisa dia merubah isinya gitu, membaca dan mengeksekusi. Jadi seperti itu contohnya ya. Nah, ini mode 77 kegunaannya untuk itu. Terus ada juga mode 600. Mode 600. Mode 600. Nah, mode 600 ini betul-betul privat. Folder yang dibuat dengan opsi mode 600 ini hanya kita yang bisa membaca, bisa menulis, bisa mengeksekusi folder yang kita buat itu. Contoh misalnya kita buat new folder misalnya. New folder 34 misalnya. Nah, kita tekan enter. Kita cek, new folder 34 ini itu orang lain nggak akan bisa pakai, nggak akan bisa buka, dan nggak akan bisa ngebaca apa isi dari direktori itu. Nah, ini betul-betul privat, cuman kita aja yang bisa ngebuka, ngebaca, dan mengeksekusi direktori tersebut. Jadi modenya seperti itu. Nah, untuk mode-mode ini nanti dipelajari lagi di di dalam helpnya ya, atau bantuan dari perintah MACD ini. Salahnya kurang strip. Nah, ini banyak nih. Ini banyak rinciannya dari verbose nih ada kan. Terus ada Z, strip Z. Terus ada parent nih kan. Terus ada mode ini. Nah, mode ini nanti dipelajari di video-video berikutnya. Kalau ada waktu kita akan pelajari itu. Jadi seperti itu ya untuk cara membuat sebuah direktori di dalam sistem Linux atau Termux ya. Jadi untuk saat ini kita sudahi dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Yang merasa video ini bermanfaat bisa di-share, bisa di-like, dan bagi yang belum subscribe diharapkan untuk subscribe-nya supaya channel ini bisa lebih berkembang. Dan sekali lagi terima kasih sudah mendengar ocehan saya yang belibet-libet ngomongnya. Dan wassalamualaikum.